Kita memerlukan tegangan listrik untuk menggerakkan organ kita. Tegangan listrik terjadi jika ada beda potensial. Perbedaan jumlah elektron dari satu sisi ke sisi yang lain mengakibatkan pergerakan elektron untuk mencapai kestabilan. Proses pergerakan elektron yang justru mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah mengakibatkan medan listrik selalu aktif. Ini lebih memperjelas kepada kita bahwa antara elektrolit di luar sel dan di dalam membran sel mempunyai beda potensial yang disebabkan oleh jumlah muatan ion Na+ luar sel dan K+ dalam sel berbeda. Perbedaan ini akan semakin tinggi jika ada perbedaan ion ke dalam atau keluar melalui ion yang spesifik. Semakin tinggi beda potensial, maka akan mengakibatkan adanya kontraksi pada otot. Kontraksi ini disebabkan oleh energi yang dilepas oleh sel akibat adanya beda potensial tersebut. Jika perbedaan ion antara yang di dalam dan di luar sel belum melampaui batas ambang, maka tidak menimbulkan kontraksi pada otot tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana mekanisme kontraksi otot jantung bekerja dengan adanya perpindahan ion Ca+ dan K+ pada sel-sel jantung, sehingga menimbulkan kontraksi yang poten untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika belum mencapai batas threshold, maka kontraksi tidak optimal dan sistem pompa darah akan tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Biolistrik pada saraf. Sistem organ berikutnya yang berfungsi berdasarkan sinyal tranduksi elektron adalah saraf. Pada bagian ini akan kita pelajari konsep dasar saraf dan peran konduksi elektron dalam melaksanakan fungsinya pada sistem saraf. Pada dasarnya kita mengenal ada beberapa jenis saraf sebagai berikut. Yang pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak, medula spinalis, dan juga saraf perifer. Saraf perifer ini adalah serat saraf yang mengirim informasi sensorik ke otak atau ke medula spinalis yang disebut saraf aferen. Sedangkan serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak atau medula spinalis ke otot atau medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut saraf eferen. Yang kedua, saraf perifer. Lalu yang ketiga ada eferen mengirim informasi ke otak atau medula spinalis. Yang keempat ada eferen dari otak atau medula spinalis ke otot dan kelenjar. Yang kelima, sistem saraf otonom, mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar secara tidak sadar. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. Neuron. Neuron adalah struktur dasar sistem saraf yang berfungsi menerima, menginterpretasi atau memakai, dan menghantarkan aliran listrik atau informasi. Adapun struktur dari neuron adalah: yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah serabu sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua ada badan sel. Badan sel merupakan bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian sel. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, serta nukleolus atau anak dari inti sel. Fungsi dari badan sel yaitu untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. Lalu yang ketiga ada neurit atau akson. Neurit merupakan serabu sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma dari badan sel. Pada neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Fungsi dari neurit yaitu untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Lalu yang keempat ada akson hilok. Akson hilok merupakan bagian awal dari akson atau gerbang akson. Akson hilok ini merupakan gerbang utama atau awal adanya potensial listrik di dalam tubuh manusia. Akson hilok memiliki fungsi membangkitkan impuls yang akan dihantarkan menuju akson. Potensial
Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang disebut dengan enzim NAK ATPase atau dalam istilah lainnya disebut pompa NAK. Nah, pompa NAK ini bekerja dengan cara mentransfer 3 ion natrium keluar sel serta 2 ion kalium ke dalam sel. Gradien konsentrasi ini menyebabkan adanya potensial positif di luar membran sel dan potensial negatif di dalam sel. Perbedaan potensial membran ini disebut sebagai resting membran potensial. Selanjutnya yang kedua ada fase ambang batas. Suatu rangsangan yang cukup kuat mencapai titik tertentu sehingga dapat menimbulkan depolarisasi membran. Titik tertentu ini disebut nilai ambang, dan proses depolarisasi akan berkelanjutan serta irreversibel. Ion-ion Na+ akan mengalir ke dalam sel secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Ambang batas atau threshold ini biasanya bernilai min 55 mV. Ketika suatu saluran ion tertentu terbuka, maka akan terjadi perpindahan ion menuruni gradien konsentrasinya. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx atau pemasukan natrium menuruni gradien konsentrasinya. Akibatnya, meningkatnya jumlah natrium di dalam sel, sedangkan jumlah kalium tetap, maka terjadi perubahan potensial listrik membran, di mana potensial listrik intraseluler menjadi lebih positif dibandingkan ekstraseluler. Ini dinamakan fase depolarisasi neuron. Pada depolarisasi, membran dalam menjadi positif yang bermuatan 0 atau bisa sampai plus 40 mV. Empat, fase repolarisasi. Setelah terjadinya depolarisasi, maka rating membran potensial akan dikembalikan lagi menuju suatu proses yang disebut dengan repolarisasi. Pada proses ini saluran natrium yang tadinya terbuka akan menutup dan diikuti dengan terbukanya saluran kalium. Kalium akan berpindah keluar sel menuruni gradien konsentrasinya dan mengeluarkan potensial membran dalam sel menjadi negatif. Pada tahap repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Hiperpolarisasi. Membran yang mengalami hiperpolarisasi mempunyai negatif potensial membran yang lebih besar dibandingkan saat potensial membran istirahat atau potensial membran depolarisasi. Pada keadaan repolarisasi, membran kembali ke potensial istirahat. Hiperpolarisasi sering disebabkan oleh penghabisan K+ melalui K+ saluran atau masuknya Cl- melalui Cl- saluran. Di sisi lain, masuknya kation, misalnya Na+ melalui saluran Na+ atau Ca2+ melalui saluran Ca2+, menghambat hiperpolarisasi. Jika sel memiliki Na+ atau Ca2+ arus diam, maka penghambatan arus tersebut juga akan menghasilkan hiperpolarisasi. Tanggapan saluran ion gerbang tegangan ini adalah bagaimana keadaan hiperpolarisasi dicapai. Dalam neuron, sel memasuki keadaan hiperpolarisasi segera setelah pembentukan potensial aksi. Saat hiperpolarisasi neuron berada dalam periode refraktori yang berlangsung kira-kira 2 milidetik, di mana neuron tidak dapat menghasilkan potensial aksi berikutnya. Natrium-kalium ATPase mendistribusikan kembali ion K+ dan Na+ sampai potensial membran kembali ke potensial istirahatnya sekitar kurang lebih 70 mV, di mana neuron sekali lagi siap untuk mentransmisikan potensial aksi lain. Selanjutnya yaitu ada potensial aksi di jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik. Akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri, potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila ada rangsangan dari luar. Sedangkan pada membran sel otot jantung, potensial aksi dapat terjadi tanpa adanya rangsangan. Berbeda dari sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat, yaitu sel-sel khusus jantung yang tidak memiliki potensial membran istirahat. Sel-sel ini memperlihatkan aktivitas pacemaker atau disebut juga picu jantung yang berupa depolarisasi lambat yang diikuti oleh potensial aksi apabila potensial membran tersebut mencapai ambang tetap. Di sini ada beberapa fase, yaitu yang pertama fase 0 atau depolarisasi cepat.
Di bawah keadaan normal, serat otot jantung dapat berkontraksi sekitar 60-100 kali per menit. Oleh karena itu, impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus SA, aksi ini merubah potensial istirahat membran dan membiarkan masuknya aliran Na+ atau sodium secara cepat ke dalam sel melalui natrium channel. Dengan masuknya ion natrium yang bersifat positif ke dalam sel, maka potensial dalam membran sel akan menjadi lebih positif, sehingga ambang potensialnya akan naik atau juga depolarisasinya sekitar 30. Lalu yang kedua yaitu ada fase pertama yaitu repolarisasi awal, yaitu yang setelah fase dari 0 atau depolarisasi cepat, channel untuk ion K+ atau potasium terbuka dan melewatkan ion kalium keluar dari dalam sel. Hal ini membuat potensial membran sel menjadi lebih turun sedikit. Fase 2, yakni fase Plato. Segera setelah repolarisasi awal, untuk mempertahankan ambang potensial di membran sel, maka ion kalsium atau Ca+ akan segera masuk. Sementara ion kalium tetap keluar. Dengan begini, ambang potensial membran sel akan tetap datar untuk mempertahankan kontraksi sel otot jantung. Fase ketiga yaitu fase repolarisasi cepat. Pada fase ini, aliran lambat ion kalsium berhenti. Akan tetapi, aliran ion kalium yang keluar membran sel tetap terjadi, sehingga potensial membran menjadi turun atau lebih negatif, dan disebut juga dengan repolarisasi. Selanjutnya, fase keempat, yaitu fase istirahat atau resting state. Pada fase ini, potensial membran menjadi ke fase istirahat, di mana potensialnya sekitar negatif 90 mV. Dikarenakan ion natrium yang berlebihan di dalam sel dan ion kalium yang berlebihan di luar sel dikembalikan ke tempat semula dengan pompa natrium kalium. Sehingga ion natrium kembali keluar sel dan ion kalium kembali ke dalam sel. Nah, pada otot jantung, ion Na+ mudah bocor, sehingga setelah fase repolarisasi, ion Na+ akan masuk kembali ke sel, disebut juga dengan depolarisasi spontan, atau nilai ambang dan potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Sel otot jantung akan mencapai nilai ambang dan potensial aksi pada kecepatan yang teratur, disebut juga dengan natural rate atau kecepatan dasar membran sel. Kesimpulan, tubuh kita memiliki aktivitas kelistrikan yang disebut biolistrik. Biolistrik ini terjadi jika ada beda potensial, perbedaan jumlah elektron dari satu sisi ke sisi lainnya yang mengakibatkan pergerakan elektron untuk mencapai kestabilan. Pergerakan inilah yang menyebabkan aktivitas kelistrikan di dalam tubuh. Sistem organ yang berfungsi berdasarkan sinyal transduksi elektron adalah saraf, tepatnya pada neuron. Aktivitas listrik pada neuron dimulai dari akson Hillock, karena di akson Hillock terdapat kanal-kanal ion yang aktif ketika ada rangsangan atau impuls yang cukup pada dendrit. Potensial aksi pada tubuh dibagi menjadi dua, yaitu potensial aksi di membran sel dan potensial aksi di jantung. Potensial aksi di membran sel terjadi melalui beberapa tahap, yakni fase istirahat, ambang batas, depolarisasi, repolarisasi, dan yang terakhir fase hiperpolarisasi. Sedangkan potensial aksi di jantung memiliki sedikit persamaan tahapan potensial aksi di membran sel, yang terdiri dari fase depolarisasi cepat, repolarisasi awal, plato, repolarisasi cepat, dan fase istirahat.